Hai sob, selamat datang di channel Radi Jime. Saat ini kalian sedang menyaksikan playlist Mysteries. Untuk video kali ini kita akan membahas sebuah misteris yang sampai saat ini masih belum ada kejelasan. Kasus yang akan kita bedah kali ini adalah kasus yang paling ikonik dan paling brutal dalam sejarah Hollywood. Kasus Black Dahlia. Siapa dia? Mengapa pembunuhnya sampai sekarang tidak tertangkap? Mari kita selusuri fakta, teori, hingga analisisnya secara mendalam. Posisikan kalian sedang jalan-jalan pagi di sebuah lahan kosong di Los Angeles. Udaranya yang segar, matahari yang baru muncul. Tiba-tiba di balik semak-semak, kalian melihat sesuatu yang kalian pikir adalah manekin sebuah toko yang rusak dan dibuang. Badannya terpotong dua, pucat pasi, dan seolah sedang tersenyum ke arah kalian. Tapi itu bukan manekin. Dan senyum itu adalah luka sayatan dari mulut ke telinga yang sengaja dibuat setelah dia menghembuskan nafas terakhirnya. Black Dahlia, kita tidak akan hanya bicara ini sebuah pembunuhan biasa. Kita akan membedah mahakarya mengerikan yang membekukan Hollywood selama hampir 80 tahun. Siapkan diri kalian, karena perjalanan ini akan sangat panjang dan horor. Anggap saja saya sekarang ber-act sebagai detektif amatir yang punya akses ke arsip paling rahasia yang pernah ada. Kita menguliti kasus Black Dahlia secara detail. Kita akan bahas siapa Elizabeth sebenarnya, bagaimana kronologi penemuan fakta-fakta yang disembunyikan polisi, sampai teori konspirasi yang paling liar. Target kita hari ini, setelah video selesai, kalianlah yang memutuskan siapa sebenarnya yang memegang pisau bedah tersebut dan memotong tubuh Elizabeth Short. Oke, mari kita lupakan sejenak teori-teori yang bersebaran di internet dan bikin pusing. Kita mulai kembali dari titik awal. Kita mundur sejenak ke tanggal 15 Januari 1947. Di LA, suasana paginya lagi sejuk-sejuknya. Seorang ibu rumah tangga bernama Betty Bersinger lagi jalan santai sambil mendorong kereta bayi anaknya di daerah Leimert Park. Area ini kalau kalian lihat di peta zaman sekarang mungkin sudah padat. Tapi dulu ini cuma lahan kosong yang banyak semak-semaknya. Lalu mata Betty menangkap sesuatu. Di kejauhan ada sosok pucat yang tergeletak di atas rumput. Pikiran pertamanya, ada toko baju yang membuang manekin rusak. Dia pikir itu manekin yang patah jadi dua bagian di bagian pinggang. Tapi pas dia mendekat, jantungnya hampir copot. Itu bukan plastik, itu manusia yang dipotong dua. Disinilah kegilaan dimulai. Polisi akhirnya datang dan mereka pun garuk-garuk kepala. Kenapa? Karena TKP-nya terlalu rapi dan bersih untuk sebuah pembunuhan brutal. Bayangkan tubuh wanita terpotong jadi dua bagian tepat di pinggang dengan presisi, dan yang paling aneh, nggak ada darah, nol. Padahal kalau manusia dipotong seperti itu logikanya darahnya akan bertebaran kemana-mana. Si pelaku bukan cuma pembunuh, dia lagi memamerkan karya seni morbidnya ke publik. Nah sekarang siapa sebenarnya wanita di atas rumput ini? Media yang langsung haus akan berita memberi dia julukan The Black Dahlia. Kenapa? Alasannya simpel, karena dia sering pakai baju hitam dan bunga dahlia di rambutnya. Plus waktu itu lagi tren film The Blue Dahlia. Tapi di balik nama panggung tersebut, dia hanyalah Elizabeth Short, gadis 22 tahun asal Massachusetts yang punya mimpi klasik jadi bintang besar di Hollywood. Dia cantik, punya kulit putih yang sangat kontras dengan rambut hitam legamnya. Tapi Hollywood itu keras. Dia gagal. Elizabeth bukan artis papan atas. Dia cuma gadis yang berpindah dari satu kota ke kota lain, mencoba bertahan hidup, dan sering terlihat di bar atau hotel-hotel mewah. Salah satu saksi kunci, seorang pria bernama Robert Red Manley, yang juga sempat jadi suspek nomor 1, bilang kalau dia yang terakhir mengantar Elizabeth ke hotel Biltmore pada 9 Januari. Dia bilang Elizabeth tampak baik-baik saja, meski sedikit gelisah. Setelah itu, Elizabeth hilang di telan bumi selama 6 hari, sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi yang seperti yang saya ceritakan di atas. Yang bikin para detektif makin stres adalah luka di wajahnya. Ada sayatan dari sudut mulut sampai ke telinga, yang sering disebut dengan Glasgow Smile. Ini detail sangat personal banget. Si pembunuh mau Elizabeth tersenyum selamanya ketika dia mati. Dan cara tubuhnya yang dipotong, yang dalam istilah medis disebut hemicorporectomy, bukan pekerjaan amatir yang pakai geraji mesin atau asal-asalan. Ini butuh pengetahuan anatomi. Pelakunya tahu persis letak di mana sendi tulang belakang yang harus diputus tanpa bikin berantakan.
Jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya seorang bisa menculik wanita di tengah kota yang ramai, membawanya ke suatu tempat, membedahnya dengan akurasi dokter bedah, mencuci mayatnya, lalu membuang di lahan kosong tanpa ada satu orang pun yang melihat. Ini bukan cuma soal pembunuhan, ini soal persiapan yang sangat matang. Elizabeth bukan cuma korban kebetulan, dia adalah target dari seseorang yang sangat terobsesi dengan kontrol dan presisi. Setelah kita bedah betapa mengerikannya kondisi Elizabeth di TKP, sekarang mari kita masuk ke labirin yang lebih gelap lagi. Apa alasannya? Karena apa? Jawabannya karena si pembunuh ternyata haus akan perhatian. Dia mulai mengirim surat-surat ke koran-koran lengkap dengan barang pribadi Elizabeth, seperti kartu jaminan sosial, buku alamatnya. Dia seolah sedang mengejek polisi, "Hei, aku di sini, tangkap aku kalau bisa." Tapi apakah semua surat itu asli? Dan kenapa dari ratusan suspek, termasuk dokter-dokter ternama sampai gangster kelas kakap, enggak ada satupun yang masuk penjara? Kita akan bedah satu persatu teorinya. Mulai dari yang masuk akal, sampai yang bikin kalian bilang, "Hah, mana mungkin?" Nah, kalau kalian pikir penemuan jasadnya sudah cukup gila, tunggu sampai kita bahas apa yang terjadi beberapa hari setelah itu. Si pembunuh ternyata punya ego setinggi langit. Bukannya lari sembunyi keluar kota, dia malah main-main sama polisi dan media. Pada tanggal 24 Januari, sebuah paket misterius sampai ke kantor surat kabar Los Angeles Examiner. Isinya barang-barang pribadi Elizabeth, foto-foto, kartu jaminan sosial, sampai buku alamat yang beberapa halamannya sudah dirobek. Dan yang bikin merinding, paket itu baunya menyengat seperti bau bensin. Ternyata si pelaku sengaja menyiramkan bensin ke barang-barang tersebut untuk menghilangkan sidik jarinya agar tidak terlacak. Dia bahkan mengirim surat dengan potongan kata-kata dari koran yang tulisannya, "Ini barang-barang Dahlia." Surat menyusul. Dia seolah-olah sedang menjadi sutradara untuk film horornya sendiri. Dari sini polisi mulai kalang kabut. Mereka punya daftar suspek yang panjangnya kayak antrian sembako. Ada sekitar 150 orang suspek yang diperiksa secara serius. Mari kita kerucutkan ke nama yang paling sering disebut dan bikin bulu kuduk merinding. Pertama, Dr. George Hodel. Kalau kalian suka teori konspirasi yang punya dasar kuat, nama George Hodel ini rajanya. Kenapa? Pertama, dia adalah dokter bedah yang sangat jenius. Ingatkan soal potongan tubuh Elizabeth yang sangat rapi? Ini butuh keahlian medis tingkat tinggi. Kedua, anak kandung George Hodel, Steve Hodel, yang ironisnya adalah mantan detektif pembunuhan LAPD, menghabiskan sisa hidupnya untuk membuktikan kalau ayahnya adalah pembunuh Elizabeth Short. Steve menemukan foto yang mirip dengan Elizabeth di album pribadi bapaknya. Tapi plot twistnya lebih dalam lagi. George Hodel bukan cuma seorang dokter biasa. Dia punya selera seni yang katakanlah nyeleneh. Dia berteman baik dengan Man Ray, seniman surrealis terkenal. Ada teori yang bilang kalau posisi tubuh Elizabeth yang dipajang di lahan kosong itu sebenarnya adalah imitasi dari sebuah karya seni surrealis. Menakutkan bukan? Seolah-olah Elizabeth dijadikan kanvas hidup atau patung hidup untuk fantasinya yang sakit. Pihak yang pro beranggapan teknik bedahnya pas, kelihatan cocok, narsistik dan manipulatif, dan dia punya akses ke lokasi-lokasi rahasia. Kontranya, ya bukti fisik ada. Meskipun FBI pernah memasang alat penyadap di rumah Hodel dan mendengar dia bilang, "Mungkin aku memang membunuh Black Dahlia, tapi mereka nggak akan bisa membuktikannya." Tapi tetap saja tidak ada DNA atau saksi mata yang melihat langsung dia mengeksekusi Elizabeth. Lalu muncullah teori lain yang gak kalah liar. The Lipstick Killer Connection. Ada yang bilang pelaku Black Dahlia sama dengan pelaku pembunuhan berantai di Chicago. Alasannya, polanya mirip, suka meninggalkan pesan di TKP. Tapi banyak kriminologi yang bilang ini terlalu dipaksakan. Karena jaraknya terlalu jauh,
dan gaya pembedahannya berbeda kelas. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian yang bikin kita semua garuk-garuk kepala. Kenapa pembunuhnya nggak pernah tertangkap? Disinilah analisis kriminologi dan sedikit bumbu gelap kepolisian bermain. Tahun 1940-an, LAPD bukan kayak instansi yang ada di film-film Hollywood, yang super bersih, baik, dan jelas. Banyak korupsi dan skandal. Ada spekulasi kuat kalau pembunuh Elizabeth sebenarnya adalah orang yang punya pegangan terhadap pejabat tinggi. Entah itu rahasia selingkuh atau bisnis kotor. Jadi setiap kali penyelidikan mengarah ke nama besar, berkasnya tiba-tiba hilang atau detektifnya tiba-tiba dipindah tugaskan. Bayangkan betapa frustasinya jadi detektif yang jujur saat itu. Kamu punya bukti, kamu punya tersangka, semua sudah kamu lakukan, tapi tiba-tiba ada halangan besar yang menghalangi. Elizabeth Short yang datang ke LA mencari cahaya kamera justru ditelan oleh kegelapan sistem yang korup. Wawancara dengan beberapa saksi mata di Hotel Biltmore, tempat terakhir Elizabeth terlihat, juga nggak banyak membantu. Ada yang bilang dia pergi bersama pria berambut gelap, ada juga yang bilang dia masuk ke mobil hitam. Semuanya abu-abu. Jadi Sobs, kalau kita lihat dari sudut pandang kriminologi modern, si pembunuh ini kemungkinan besar adalah seorang organized offender. Dia sudah merencanakan pembunuhan ini jauh-jauh hari. Dia tahu di mana akan mengeksekusi, di mana cara membersihkan jasadnya, dan di mana harus membuangnya supaya bisa menjadi tontonan nasional. Dia bukan orang gila yang mengamuk di jalan. Dia adalah predator yang bersembunyi di balik jas rapi atau gelar dokter. Sekarang coba kalian pikirkan, di dunia yang belum ada tes DNA, belum ada CCTV di setiap sudut jalan, dan polisi bisa dibayar untuk diam. Betapa mudahnya bagi seorang monster untuk tetap terlihat sebagai manusia di siang hari. Apakah mungkin si pembunuh sebenarnya adalah seseorang yang namanya bahkan gak pernah masuk ke daftar suspek? Seseorang yang cuma lewat dalam hidup Elizabeth sekelebatan saja, lalu menghancurkan hidupnya selamanya. Elizabeth Short meninggal di usia 22 tahun. Tragis memang, tapi namanya tetap hidup selama hampir 80 tahun. Kasus ini bukan cuma soal kematian seorang gadis muda, tapi juga soal sisi gelap dari mimpi Amerika. Hollywood menjanjikan ketenaran, tapi kadang yang diberikan justru keabadian dalam bentuk tragedi. Kasus Black Dahlia tetap jadi unsolved, bukan karena kita kurang pintar, tapi mungkin karena si pembunuhnya memang ingin kita terus menebak-nebak selamanya. Dia menang dalam satu hal, dia menciptakan legenda yang tak pernah mati. Sebelum saya tutup, saya mau tanya satu hal ke kalian. Menurut kalian, apakah adil jika sebuah kasus ditutup selamanya hanya karena tersangkanya utamanya sudah meninggal? Atau bukti fisiknya hilang ditelan zaman? Atau haruskah kita sebagai generasi sekarang terus menggali meski kita tahu mungkin gak akan pernah dapat jawabannya secara pasti? Tulis teori gila atau pendapat kalian di kolom komentar. Saya akan mencoba membaca semuanya dan siapa tahu salah satu dari kalian punya sudut pandang yang selama ini terlewatkan oleh para detektif LAPD. Terima kasih sudah mengikuti narasi panjang ini. Kalian yang suka konspirasi juga. Sampai jumpa di misteri berikutnya. Tetap waspada, karena kadang kenyataan jauh lebih aneh daripada fiksi.